Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi membadu. Oke, yang terhormat Abi Hanif Pemida selaku pendiri pengasuh pondok pesantren Super Kemlar Riba Nifida, yang terhormat guru-guru saya dan yang saya sayangi keluarga saya di rumah. Oke, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan mapping saya yang berjudul Nasik dan Mansuk. Pengertian nasik dan mansuk. Nasik menurut bahasa Lugawiyah dipergunakan untuk arti izalah, menghilangkan, sedangkan menurut istilah nasikh ialah mengatakan menghapus hukum syarah dengan dalil hukum khitbah syarah. Yang lain, kata nasik juga dipergunakan dalam arti memindahkan sesuatu dari sesuatu tempat ke tempat yang lain menurut Al-Qatan. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat 45. Dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-29 sebagai berikut. Sedangkan mansuk adalah hukum yang diangkat atau dihapus. Nah, sedangkan mansuk adalah hukum yang diangkat atau dihapus menurut Al-Qatan 1904. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nasik dan mansuk, nasik di satu sisi mengandung lebih dari satu pengertian dan di lain sisi dalam perkembangannya nasik dapat dibatasi hanya pada satu pengertian. Oke, yang kedua ada pendapat ulama tentang nasik dan mansuk. Di kalangan ulama terjadi silang pendapat tentang nasik dan mansuk. Dalam Al-Quran ada yang menerima, ada yang menolaknya, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Pertama adalah golongan yang membenarkan atau menerima adanya konsep nasik Al-Quran. Kedua, golongan yang menolak adanya konsep nasik dalam Al-Quran menurut Jirsin. Golongan yang membenarkan atau menerima konsep nasik dalam Al-Quran dipelopori oleh Asy-Syafi'i An-Nas Asy-Syaukani. Terdapat perbedaan pengertian tentang terminologi nasik ulama mutaqaddimin abad 1 sampai abad ke-3 Hijriah memperarti nasik sehingga mencakup pertama pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Kedua, pengecualian hukum bersifat oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Dan yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terdapat hukum yang bersifat samar. Keempat, penetapan syariat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyariat menurut Asy-Syibah. Berbeda dengan ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, para ulama yang datang kemudian memberikan pengertian bahwa nasik masuk terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir menurut Asy-Syibah. Oke, dan hikmah dari nasik masuk adalah konsep yang nasik masuk tidak dapat dipisahkan dari cara turunnya Al-Quran itu sendiri dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, menurut Aliyevi dengan mengutip pandangan Syekh Hashimi menjelaskan bahwa sesungguhnya Al-Khaliq yang maha mendidik bangsa Arab selama 23 tahun prosesnya. Ahmad Musaf Makaroni menjelaskan hikmah adanya nasik dengan menyatakan bahwa hukum-hukum tidak diundang kecuali untuk kemasalahan umat manusia. Sekian presentasi saya, apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.